Pasangan Pramono Anung Rano Karno alias Sidul bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025 hingga 2030 pada 20 Februari mendatang. Pram Rano bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama kepala daerah terpilih lainnya se-Indonesia. Usai resmi dilantik, Bang Dul, sapaan akrab Rano Karno menyatakan bahwa dirinya menolak diarak dari Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat menuju Balai Kota Jakarta. Hal tersebut pun berdasarkan arahan dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung. Pasangan dengan slogan, Jakarta Menyala, itu tak akan menggelar pesta dengan meriah. Hanya saja, perayaan itu bakal diadakan secara sederhana di Balai Kota Jakarta. Ucap Bang Dul usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2025. Alhamdulillah, ya ini kan salah satu persyaratan untuk mengikuti nanti kegiatan besar. Jadi alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64 boleh itu waduh. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Nanti untuk retreat sendiri akan naik apa dan persiapannya apa aja nih kalau dari Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28 kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif ini lah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Bang Dul habis dilantik terus retreat, apakah langsung turun ke lapangan atau gimana nih Bang Dul? Habis besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin Kemana Bang Dul? sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misal ke Waduk Pluit. Saya melihat kemudian waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke PIK. Artinya karena sebelum dilantik, Rob sudah menghadap kan. Jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengerukan sungai akan kita lakukan. Bang Dul, usai dilantik akan ada arak-arakan atau ada Enggak. Pak Gub udah bilang kita nggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di istana kita ke balai kota, ya mungkin bahasanya mungkin sila tersertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Itu nggak perlu ada arahan. hal pertama yang mau dilakukan hari pertama? Hari pertama tentu kita langsung kerja. Jadi tentu kita akan panggil semua SDA, SKPD supaya kita paham. Ya kan sebetulnya kan tim transisi sudah bekerja. Semua kedinasan sudah paham maksud tujuan Pak Gub dan saya apa. 100 hari kerja apa. Jadi itu yang akan kita pantau. Ya kalau ini nggak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya. Dah. Maksudnya? Enggak ada. Tentu kita harus efisiensi. Saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu nggak lebih dari 38 miliar. Maaf bukan kecil, tapi artinya tidak terlalu besar seperti wilayah lain. Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Ya, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuman artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak. Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi dengan kontrak farming ini untuk mensuplai semua kebutuhan masyarakat Jakarta tentang pangan untuk Ramadan dan Lebaran alhamdulillah sudah. Kemudian kita juga menyiapkan ini akan terjadi perpindahan pulang mudik, ini bukan tugas gampang loh. Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik. Artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan sampai terkendala dengan efisiensi ini sehingga program yang namanya mudik bersama itu harus terus ada. Itu Sarapan buat anak-anak itu jalan. Jalan karena itu sudah dianggarkan. Jadi tidak ada kendala lah mudah-mudahan. Karena efisiensi pun tidak keluar dari itu gitu. Oke? Ya, kan sudah ada 14. Ya mungkin Anda paham lah. Perjalanan dinas, kemudian makan minum. Ya kebetulan kalau Jakarta kalau perjalanan dinas memang nggak terlalu jauh.
Tapi memang betul ada teman-teman kita yang mungkin di daerah perjalanan dinas ke Jakarta, karena pasti mereka koordinasi ke pusat. Ini ada perjalanan, itulah mungkin bukan berarti semua, 50% dikurangi. Supaya apa? Koordinasi dengan pemerintah pusat juga terjadi. Ya kemudian rapat-rapat ya nggak perlu lagi di hotel-hotel, tapi mungkin. Jangan lupa subscribe ya.